DeFi Summer di Ethereum adalah momen di mana DeFi di Ethereum benar-benar hype dan juga memberikan banyak keuntungan bagi para partisipannya pada saat itu, serta menyumbang banyak likuiditas masuk ke dalam ekosistem Ethereum dan menjadi salah satu pemicu bull market di siklus sebelumnya. Oke, sekarang mari kita cari tahu pemicu DeFi Summer 2.0 di Ethereum dan juga peluang narasi DeFi apa yang bakal hype untuk cycle selanjutnya serta jajaran airdrop yang ditawarkan. Nah, mungkin kalian udah sering mendengar tentang staking, pre-staking, dan LST, LRT, tapi masih pada kebingungan apa sih sebenarnya, gimana sih mekanismenya? Nah, video ini pas banget buat kalian. Langsung aja kita ke videonya. Oke, let's go! Sejarah staking Ethereum. Nah, buat kalian yang belum tahu, staking adalah salah satu cara untuk berpartisipasi mengamankan jaringan dengan cara mengunci koin kalian sebagai bukti keseriusan dan kalian akan menjalankan tugas untuk mengamankan jaringan serta mendapatkan imbalan. Nah, awal ceritanya, staking sebenarnya sudah direncanakan oleh Vitalik Buterin atau founder Ethereum sejak tahun 2013. Ethereum awalnya pakai mekanisme proof of work seperti Bitcoin, tapi Vitalik itu ngelihat mekanisme ini kurang efisien karena boros biaya dan juga lemot. Nah, akhirnya Ethereum berubah menjadi blockchain proof of stake setelah lewat uji coba di Ethereum Beacon Chain pada tahun 2020 dan akhirnya sudah resmi menjadi mekanisme utama mereka setelah upgrade the merge di September 2022. Nah, proof of stake itu mewajibkan validatornya untuk staking koin asli dari blockchain yang terkait. Tapi kekurangannya adalah modal yang harus dikeluarkan untuk staking di Beacon Chain itu minimal 32 ETH atau kalau kita rupiahkan sekitar 1,5 miliar rupiah di harga sekarang ya. Nah, belum lagi kita harus menyiapkan perangkat keras dan harus hidup selama 24 jam per 7 hari dengan lancar. Nah, ditambah lagi ada risiko slashing saat node validator offline atau error. Nah, hukumannya itu adalah sebagian ETH yang kita staking itu akan diambil sebagai sanksi. Agak ribet kan ya? Nah, solusi masalah staking, masalah ini menjadi penyebab kenapa ada inovasi bernama liquid staking yang dimana mempermudah buat para retail bisa ikut berpartisipasi mengamankan jaringan Ethereum serta mendapatkan imbalan staking. Caranya adalah dengan cara deposit ke platform liquid staking dan nantinya platform itu yang akan melakukan staking terhadap koin yang dikumpulkan di dalam pool dan dikelola oleh validator mereka. Sebagai pemilik koin itu, kalian akan dapat token baru layaknya sertifikat kepemilikan koin yang kalian stake. Nah, token ini yang disebut sebagai liquid staking token atau yang kita kenal sekarang LST. Contohnya seperti STETH, SWETH, RETH, dan masih banyak lagi. Nah, di mana token ini tuh kalian bisa gunakan layaknya koin Ethereum. Kalian bisa jual beli melalui swap di DEX dan dipakai di aplikasi DeFi seperti menjadi jaminan untuk pinjaman kalian dan mencari sumber yield lainnya di DeFi seperti LP dan masih banyak lagi. Nah, mungkin contoh dunia nyatanya bisa seperti ini ya. Sistemnya hampir mirip seperti rumah kalian dan juga sertifikat rumah, di mana rumah jatuhnya kayak aset yang terkunci karena itu stagnan, tapi sertifikat rumahnya bisa kalian pakai buat dapat duit lagi, semisal kalian jaminkan atau digadai atau kalian mau langsung jual. Nah, mungkin mirip sama 11-12 sama di DeFi ya. Koin yang kalian kunci gak bisa diapa-apain karena sudah dipakai oleh validator untuk staking. Tapi token LST hasil deposit kalian di platform staking liquid bisa dijadiin jaminan buat pinjam kripto lain di aplikasi DeFi. Dan kalian bisa gade juga atau kalian jual langsung secara instan. Nah, LST sendiri ada dua jenis, yaitu Value Accruing LST dan Rebase Token LST. Keduanya sama-sama liquid staking, hanya beda mekanisme dalam memberikan imbalan. Yang pertama, Rebase Token LST. Reward akan diberikan dalam jangka waktu tertentu, misalkan sebulan atau sehari sekali. Kita dapat mengklaim rewardnya atau dikirim oleh penyedia jasa stakingnya dalam bentuk koin yang kita stake, contohnya Ethereum. Nah, otomatis jumlah koin yang kita miliki bertambah.
Contoh dari rebase token LSD yaitu ST-ETH dari platform Lido Finance. Nah, yang kedua, value accruing LSD adalah mekanisme yang baru dan relatif lebih simpel. Jadi, kita tidak akan menerima atau mengklaim reward dalam bentuk koin yang kita stakingkan, melainkan sertifikat tadi atau token liquid staking kita yang kita pegang di dompet, value-nya akan terus bertambah, yang dimana semakin lama akan semakin tinggi dari harga aset yang mendasarinya sesuai dengan yield yang dihasilkan oleh staking. Nah, jadi contohnya, semisalkan harga satu koin ETH harganya itu $3.000, bisa saja harga satu token LSD contohnya SW-ETH itu $3.200 karena value-nya meningkat akibat reward dari staking. Nah, contoh dari LSD yang menggunakan mekanisme value accruing ini adalah R-ETH milik Rocket Pool, SW-ETH milik Swell, dan kebanyakan platform liquid staking yang baru menggunakan mekanisme ini. Inovasi restaking. Oke, gimana? Kalian udah paham belum dengan mekanisme liquid staking tadi? Nah, sekarang kita lanjut ke mekanisme restaking. Konsep baru ini berasal dari platform bernama Agent Layer, di mana Agent Layer adalah platform restaking pertama di seluruh ekosistem kripto, terutama di Ethereum. Nah, buat kalian yang mau memahami konsep dari restaking dari Agent Layer, kalian bisa menonton video ini ya, karena sudah dijelaskan lebih detail di sana oleh Bli David. Ada 2 video yang kalian bisa tonton. Langsung aja check this out. Nah, penjelasan singkatnya, ETH yang sudah di stake bisa di stake lagi, jadi namanya itu restaking. Jika staking untuk mengamankan jaringan blockchain, nah si restaking ini bisa diperuntukkan untuk mengamankan sebuah aplikasi yang berjalan di atas jaringan blockchain tersebut. Di Agent Layer, kalian bisa restake token LSD kalian tadi, atau bisa juga menggunakan ETH, tapi jika kalian restake di Agent Layer, token kalian tidak liquid ya, karena di Agent Layer menerapkan sistem lock. Jika kalian ingin withdraw, kalian harus menunggu antrean sekitar 7 hari agar kalian bisa withdraw aset kalian ya. Nah, di sini terbitlah inovasi Liquid Restaking Token. Karena sesuai namanya, Liquid Restaking Token, kalian bisa bebas menggunakan token kalian kapan saja, entah itu kalian swap, dijadikan jaminan, serta lain-lain. Karena tidak ada unsur lock dan kalian tetap mendapatkan yield dari staking dan juga restaking. Oke, mungkin gambarannya seperti ini ya. Jika kalian staking ETH saja di platform liquid staking dan memegang LSD-nya seperti ST-ETH, SW-ETH atau R-ETH dengan yield rata-rata 3-4%, sekarang kalian bisa restake lagi token LSD kalian dan mendapatkan yield tambahan dari Agent Layer serta Agent Point yang dimana banyak orang itu berspekulasi akan ada airdrop dari poin tersebut. Nah, sekarang udah banyak platform LRT yang bermunculan, beberapa diantaranya ada Swell Network, Ether.fi, Renzo, Puffer, dan masih banyak lagi. Oke, biar makin jelas kita kasih tutorial singkatnya ya. Anggap saja kalian sudah memegang koin ETH di dompet kalian di jaringan Ethereum Mainnet. Kalian bisa memilih untuk staking atau langsung aja restaking biar mendapatkan yield lebih banyak. Jika kalian ingin restaking secara liquid dan dengan mudah, kalian bisa restaking atau minting token LRT, Liquid Restaking Token, di platform yang kita sebut tadi. Contohnya Swell aja ya. Nah, setelah melakukan restaking ETH kalian akan mendapatkan token restaking versi liquidnya yaitu RSW-ETH. Token LRT ini dari Swell, kalian bisa menggunakannya selayaknya token lainnya. Semisalnya kalian ingin mendapatkan yield lagi, kalian bisa gunakan platform di DeFi sebagai liquidity pool, collateral, atau masih banyak lainnya. Jadi, yield yang kalian terima atas memegang token LRT itu saja, yaitu yield dari hasil staking sekitar 3-4%, ditambah yield dari restaking 2-3%, yang dimana kalian bisa mendapatkannya 5-7% hanya dengan memegang token LRT secara pasif. Jika kalian gunakan di DeFi, maka kalian akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika kita ingin selesai restaking gimana Min? Kita ingin menarik aset kita gimana ya caranya? Nah, karena token ini liquid, kalian bisa jual kapan saja. Kalian tinggal swap token LRT kalian ke koin ETH.
Nah, semisal contohnya tadi kalian memegang RSW ETH, kalian itu tinggal swap lagi RSW ETH ke ETH dan selesai sudah kalian bisa deposit ke exchange lalu menariknya. Gimana? Kira-kira udah paham belum dari mekanisme LST dan LRT ini? Kita lanjut ke peluang airdrop dari LST dan juga LRT protokol ya guys. Nah, karena narasi LRT makin marak di dunia DeFi sekarang ya, makin banyak platform yang bisa kalian coba dan menawarkan airdrop retro untuk penggunanya. Nah, yang kemarin-kemarin sudah launching ada beberapa platform. Yang pertama, Renzo baru aja mengumumkan TGE mereka di tanggal 30 April ini dan mengadakan airdrop untuk partisipan yang restake melalui platformnya. Dan juga ada airdrop season 2 juga ya guys, nantinya kalian bisa ikut juga. Nah, yang kedua ada juga Ether.fi. Mereka udah meluncurkan airdrop season 1 di bulan Maret kemarin dan juga mereka mengadakan airdrop season 2-nya. Nah, untuk yang belum launching token, ini ada Swell Network yang diperkirakan di kuartal kedua ini akan melaunchingkan token mereka sebagian airdrop dan mereka akan mengadakan juga season 2-nya ketika layer 2 mereka udah launching diperkirakan di kuartal ketiga di tahun ini ya guys. Jadi, mereka akan mengadakan 2 season airdrop. Dan sebenarnya masih banyak lagi ekosistem LRT yang belum memiliki token dan juga ada rumor mengadakan airdrop seperti Puffer, Stakestone, dan sisanya kalian bisa lihat di tabel ini ya guys karena banyak banget. Oke, jadi gimana menurut kalian guys? Narasi ini akan membangkitkan DeFi Summer 2.0 kah di tahun ini? Jika kita lihat dari TVL ekosistem ini memang sangat besar dan banyak berperang menyumbang likuiditas di ekosistem Ethereum. Buat kalian yang tertarik dengan staking dan juga restaking, silahkan dieksplor ya guys, dan pahami juga berbagai resikonya. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih dalam dan mencari opportunity alpha, kalian bisa gabung member di Republik-Rupiah karena kami biasanya share di sana jauh sebelum di YouTube. Dan kalian bisa juga sharing bareng jika kalian mengalami kebingungan. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe bila video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!